Ya, hello. Selamat datang lagi di channel Makmur Motor ya. Kali ini bolam yang akan kita bicarain itu bolam H7. Ini proyektor bawaannya Wuling. Cortez, Convero, sama kalau nggak salah Almas yang varian bawah ya, yang belum LED itu dapatnya yang halogen juga. Itu kalian dapatnya bolam beginian di proyektor gini. Ya, jadi ini saya compare sama bolam Philips ya, yang Essential sama yang Pro 5000 karena ini berdua yang paling banyak dibanding-bandingin. Masih ada satu lagi yang Extreme Ultinon, cuman itu nggak saya bahas karena itu jarang ya, karena itu mahal banget gitu loh. Oke. Jadi saya juga sekalian mau jawab pertanyaan yang kalian tanya ke saya di Instagram, yaitu satu cara masangnya dan perbedaan chip-chip LED LED Philips ya, sama mendingan ganti bolam atau langsung ganti Proji gitu. Oke, nanti kita bahas. Oke, jadi gini, ini proyektornya. Jadi ini kan bolam tipe H7. Jadi kalau proyektor itu banyak dudukannya ya. Jadi H7 itu nggak harus di proyektor, bisa di reflektor juga. Cuman kebetulan kalau Wuling itu dapatnya proyektor gitu. Jadi gini, kalau cara masang yang paling benar, ini kita buka dulu. Jadi ini kalau bolam ginian tuh pasti ada kawatnya ya. Kawat ini tuh buat megangin. Nah, bisa lihat gak sih itu ada hooknya. Nah, jadi kita tekan ke dalam aja, dorong ke sini, terus ini juga. Nah, ada bolam tipe proyektor lain juga pakai kawat, tapi mungkin agak beda ya desainnya ya. Cuman intinya sih sama gitu, buka kawat gitu. Nah, ini buat mobil-mobil biasa. Kalau buat mobil Eropa yang H7 juga ada yang pakai model kawat gini, ada yang mesti pakai adaptor itu. Nah, tapi kalau buat Wuling semuanya kayak begini. Jadi ini kalau kamu lihat, ini kan soketnya nih. Lihat gak ada ininya, ya kan? Ini bulat tapi di sini rata, terus ada naikannya gini. Nah, ini itu di ngepasin ke sini gitu. Jadi nah, sip, baru dikaitin lagi. Jadi dikaitin ini supaya bolamnya nggak goyang-goyang gitu. Jadi duduknya mantep. Nah, ini sih kalau mau ganti bolam biasa aja. Ya, kalau biasa sih berasa lebih susah kalau dari mobil tuh karena nggak kelihatan gitu loh. Tapi kalau ya udah biasa sih bisa ngeraba, oh kawatnya di sini, ya udah dijepit, diteken gitu, dicubit gitu kan. Baru bisa ditarik. Nah, sekarang kalau bolam halogen kita tahu ya semuanya itu warna kuning, harganya murah gitu ya. Itu semua orang udah tahu deh. Nah, tapi bolam H7 tuh sebenarnya bolam yang paling banyak di mobil Eropa loh. Jadi sebenarnya kita bahas juga oke juga nih gitu loh. Nah, sekarang saya udah sering ngomongin nih, maksudnya LED yang bagus itu bentuknya kan harus presisi nih, ya kan? Nah, bisa dilihat nih bentuk si tiang yang di tengah itu sama chip ini posisinya sama. Nah, gitu. Nah, sama juga sama si Pro 5000. Nah, gitu juga nih, sama juga posisi chipnya semua sama. Nah, sekarang kalau si Essential ini dia pakai chip standar, masih pakai fan ya. Ini juga pakai fan sih. Ini dia pakai fannya juga yang fan standar, bahannya plastik dan warnanya 6500K. Ini banyak banget dipakai di Wuling, banyak banget gitu karena harganya murah. Tapi kualitasnya juga oke juga gitu loh. Nah, cuman kalau yang Pro 5000 ini belum pernah ada yang review juga ya, saya ngecek-ngecek gitu. Kalau yang Pro 5000 ini dia versi penerusnya dari yang dulu, yang Ultinon yang kita kenal. Jadi yang Ultinon itu nanti lama-lama akan pindah semua ke tipe Pro 5000. Nah, kalau dulu kan Ultinon H7 itu juga pakai fan. Ya, karena H7 itu diantara temen-temennya semua memang dia yang makan power paling banyak. Maka kenapa dulu Philips itu ngerasa airflux itu nggak cukup buat si H7. Jadi dikasih fan juga tapi namanya air cool. Nah, kalau sekarang dia pakai fan juga nih. Cuma udah bukan air cool lagi, air boost gitu loh. Jadi lebih adem buat si chip. Nah, jadi dia karakternya dia tuh dia pakai chip baru ya. Kalau nggak salah namanya top contact. Itu dia warnanya 5800 Kelvin. Nanti kalian bisa lihat juga, saya juga ada bikin komparasi video ya. Jadi ini nyalanya gimana, ini gimana, ini gimana, semua di proyektor ini saya sorotin ke tembok seperti biasa dan saya ukur dengan lux meter.
Ini dia warnanya 5800 Kelvin. Cuman up to ya. Kalau menurut saya sih yang si Essential sama si ini sih bedanya jauh banget ya. Ini bener-bener putih banget, ini malah rada kuning gitu loh. Tapi kalau kalian punya Wuling atau punya mobil yang pakai H7 juga, boleh banget nih consider yang ini satu. Dia bahannya dari besi nih ya. Dia Airbus, biarpun sama-sama kipas. Kalian nanya saya apa bedanya kipasnya? Dia kan Airbus lebih canggih. Kalau ini rada berisik, kalau ini nggak berisik gitu loh. Bener-bener nggak berasa deh kalau dia nyala gitu loh. Ya teknologi baru ya. Oke, jadi contoh cahayanya seperti ini. Ya, jadi ini mau tes pakai lampu standar ya, tipe soket H7 dari Philips juga, di proyektornya si Wuling. Ya, bisa dilihat ya, cut off-nya ada dan warnanya kuning. Yang di bagian sini nih, ini namanya hotspotnya nih ya, ini tuh cut off-nya ya, bisa dilihat. Ini saya fokusin ya, warnanya kuning ya, standar lah. Jadi kalau kamu beli yang standar dari pabrik ya dapetnya kayak begini lampunya. Oke ya, dan sekarang mau cobain pakai yang Essential, yang varian entry level dari Philips, warna 6500 Kelvin, dan dia tipe yang pakai fan. Oke, kita coba. Warnanya ya 6500 ya, cuman itu ada dark spot ya. Dark spot itu dikarenakan bentuknya si Essential ini, dia memang lebih gendut dibandingin yang lain. Nih, bisa ngeliat gak sih? Jadi itu ininya itu kan dia cahayanya ke sini nih, ke samping. Jadi tengah ini kan nggak ada, jadi dia ada kayak begitu. Nah, cuman itu kalau di jalan sih biasa nggak gitu kelihatan ya. Ini kan saya sorotin langsung ke tembok gitu. Cuman warnanya sih putih banget dia ya, bener-bener putih banget. Ini bener-bener 6500 Kelvin, dan dia jatuhnya lebih terang juga ya untuk hasil lux ratingnya. Nanti kita tunjukin di akhir video ya perbandingan semuanya. Sekarang mau cobain pakai yang Ultinon Pro 5000 H7. Ini barang terbaru. Dia penerusnya seri Ultinon yang dulu yang buat H7-nya ya. Sekarang dia, kamu kalau mau beli yang varian yang tengah Philips, sekarang adanya yang Ultinon Pro 5000 yang ini. Oke, kita coba. Ya, dia warnanya 5800, tapi ini sih dark spotnya tetap ada ya, karena itu LED. Dia hotspotnya sih lebih dapet, warnanya 5800. Kalau menurut saya sih ini kayaknya lebih lebar ya, dia punya beam patternnya, cuman hotspot tetap dapet. Ini cut off-nya lebih tajam. Oke, warnanya 5800. Ini kalau lihat langsung sih agak ada aksen kuningnya ya. Jadi OM white lah, nggak terlalu putih, nggak terlalu kuning. Memang karakternya varian middle level dari Philips tuh gitu. Tapi oke kok warnanya, bilang terlalu kuning juga enggak, terlalu putih juga enggak. Jadi oke. Ini hujan sih pasti tembus. Ini lux readingnya 2000 lebih. Tadi saya ngetes, ini sih oke banget. Cuman ya tetap ada dark spot aja sih. Oke. Ya, sudah lihat videonya. Kalau yang halogen ini juga terang ya. Di antara semua halogen, kalau saya pernah tes sih sebenarnya paling terang tuh H7. Cuman dia paling cepat mati. Biarpun semua sama-sama 55 watt, cuman dia paling cepat mati gitu loh. Nah, sekarang perbedaan nilainya lumayan. Ini 1200-an, ini 1500-an, dan ini 2000 lebih. Nah, cuman kalau ini kan dia nyalanya full, kayak tadi kamu lihat kan itu beam patternnya. Kalau ini sama ini memang ada dark spotnya di tengah gitu loh. Nah, itu dark spotnya itu karena kan proyektor kan gini nih, ya kan, kita kan masukin ke sini, jadi dia kan berdiri gini. Cuman kalau ini kan dia 360 derajat, kalau ini kan cuman dua sisi gitu loh. Jadi ininya menghasilkan dark spot.
gitu loh. Cuman kalau di jalan sih menurut saya nggak terlalu kelihatan ya gitu. Oke. Sekarang oh iya, saya mau kasih lihat juga kalau cara masang yang benar. Kalau buat H7 ya, buat tipikal buling gini. Jadi pertama tuh ini kan kita udah copotin nih ya kan, udah copotin, udah kayak begini kan. Nah, yang ini si ringnya ini kita copotin dulu. Nah, dengan diputar ke kiri. Ini udah saya putar. Nah, intinya putar terus si ini kan sama nih ya kan, ada naikannya. Ini dipasang dulu. Dipasang, dikaitin. Ya, ini udah mantep banget nih, udah nggak gerak-gerak, baru ini dimasukin. Nah, kalau proyektor atau reflektor, kalian kan kita tetap harus masangnya begini nih, nggak boleh begini kan. Nah, jadi kalau nanya saya paling gampang cara nyetelnya itu ngelihat dari posisi si kabel aja gitu loh. Jadi kita jadiin kabel, karena kalau udah masuk kan nggak kelihatan. Nah, jadi misalnya ini kan lurus, ini juga lurus. Jadi kalau proyektornya dia begini, ya kan. Jadi misalnya dia masuknya gini nih, miring kan. Nah, masuknya miring kan. Nah, jadi kita kalau udah masukin, seret udah masuk. Nah, kita putar dapat ini lurus aja. Antara ini di atas atau ini di bawah. Nah, kalau ini posisinya dia di atas. Nah, kalau gini di dalamnya kelihatan nggak sih? Nah, itu tuh udah berdiri tuh. Nah, ini baru bagus. Nah, jadi gini udah bener. Nah, pokoknya jadiin panduan tuh, guide-nya tuh ini deh, si kabelnya gitu. Kalau cara masang si yang Pro 5000 juga sama aja. Sama aja nih, saya kasih lihat sekali lagi biar yakin. Nah, ini juga sama nih, ya kan? Ya, ini diputar. Nah, kan? Jadi ringnya bisa dicopot. Pasang ringnya dulu, ya. Ngepasin ini dulu, nih udah duduk, nih udah mantep. Dikaitkan kawat. Ya kan, ini udah mantep nih, ini udah nggak gerak. Baru nih kita lihat kalau bolam ini berarti di samping dong, ya kan. Ini kan lurus nih, ini di samping, ya kan. Ya udah, berarti kita mesti dapat ini di samping. Nah, misalnya gini nih posisinya nih, jadi dipasang. Nah, udah masuk, diputar. Nah, bisa lihat kan ini di samping. Nah, udah dapatnya lurus itu. Nah, sorry. Nah, ini, sorry, jadinya gini nih, ini nyamping. Lihat gak sih, kelihatan gak itu? Nah, itu lurus. Nah, ini cara masang yang benar. Oke, udah tahu ya cara masangnya ya. Yang intinya kayak gitu deh. Kalau H7, H4 juga gini sih cara masangnya sih, mirip-mirip. Ya oke, sekarang ke topik selanjutnya. Kalau soal retrofit, saya banyak banget orang nanya sama saya, bilang, "Bang, kalau harga segitu mah mendingan saya retrofit proyektor, bilet, gini gitu." Oke. Jadi gini, kalau zaman dulu Avanza lah kita taruh ya, itu kan dia pakai H4 reflektor. Memang kalau pakai bolam yang H4 ya, anggap nih H4 itu kan memang kurang terang. Jadi terus belakangan ada namanya HD. Nah, HD terus LED, terus baru proyektor. Nah, sebenarnya proyektor itu kan memang barang bagus sih sebenarnya gitu loh. Ini teknologi yang sangat berguna. Jadi kalau retrofit itu maksudnya dari batok yang tadinya bisa cuman hanya ada reflektor, dibuka, dimasukinlah proyektor model ginian, serut masuk ke dalam, terus ditutup lagi, dilem lagi gitu. Nah, bisa juga yang tadinya juga udah pakai proyektor, contohnya ras lama, terus proyektornya kurang terang, digantilah proyektor baru. Nah, itu namanya proyektor retrofit. Nah, jadi kalau nanyain saya, mendingan ganti bolam atau retrofit proyektor, menurut saya sih dua-duanya sama-sama jalan yang tepat. Tergantung kamu tuh orangnya kayak gimana. Saya fair-fairan ya, nggak ngomongin oh iya pakai bolam Philips aja pasti terang gitu. Ya nggak juga gitu loh. Ya kita fair-fairan deh. Saya ngomong sebagai orang yang berpengalaman, tapi bukan sebagai penjual. Nah, sekarang gini. Oke, ini saya ini deh. Kalau kamu punya misalnya, ya udah Avanza deh paling gampang. Nah, kamu pengen upgrade ya, dan
kamu punya dua opsi, ya kan? Jadi ini Avanza kamu yang reflektor. Oke, jadi ini pakai bolam LED, ini pakai proyektor. Nah, sekarang kedua ini sebenarnya tuh nggak ada yang salah sih, tergantung kamu maunya gimana gitu loh. Kamu maunya yang plug and play, ya LED. Kamu mau, gue mau tambah DRL, gue mau tambah Angel Eye, ya udah proyektor gitu loh. Nah, cuman kamu harus tahu, namanya kita mau upgrade mobil, kita kan sama-sama orang demen mobil nih. Jadi kita mau upgrade, itu tuh sebenarnya ada banyak option gitu loh. Cuman kalau saya sih tipikal orang yang gak demen yang namanya bongkar-bongkar headlamp saya gitu loh, karena saya nggak suka batoknya dipaksa dibuka, ya kan, lemnya kan rusak, nanti kita ngelem lagi gitu. Nah, kalau saya demennya sih yang plug and play gitu loh. Cuman kan ada orang yang hobinya memang suka punya headlamp yang modelnya aneh-aneh gitu, ya nggak apa-apa, terserah kamu gitu loh. Jadi nggak ada kayak bilang, oh LED lebih bagus, proyektor lebih bagus, oh enggak gitu loh. Ya dua-duanya sama-sama bagus, terserah kamu mau yang mana. Cuman gini deh, paling gampang deh, sekarang saya nanya, kamu suka yang aneh-aneh? Kalau demen, kamu ke proyektor, udah nggak ada lagi gitu loh. Kalau kamu nggak demen, ya kamu ke LED, udah jatuhnya OM look, udah kagak aneh-aneh. Nah, kalau memang kamu memilih ke proyektor, kamu harus tahu harga yang kamu bayar untuk proyektor retrofit itu bukan hanya biaya jasa, biaya proyektor, bolamnya, tapi ada yang lain juga. Contoh gitu loh, kamu harus rela batoknya dibuka-buka, ya kan? Itu nomor satu. Nah, nomor dua, kamu harus rela mobil kamu tuh nggak original lagi gitu loh, dan kamu nggak bisa balik standar. Nah, ini sebagai satu titik penting ya, tidak bisa balik standar. Nah, ini udah pasti deh, karena ya namanya mobil reflektor kalau mau dipasangin gini kan perlu dibaut dong, ya kan, dibaut, dibor gitu kan. Nah, terus ada juga kalau Avanza kan dia H4 itu high sama low beam jadi satu. Kalau kamu pasang proyektor, itu kan jadi single beam. Jadi kalau dari H4, yaitu kaki 3, misalnya jadi ke proyektor H7 deh, lu mau pasangin ini proyektor Wuling. Dari H4 yang kaki 3 ke kaki 2. Bisa nyala, cuma min plus doang bisa. Cuman high beamnya gimana? High beamnya gimana gitu loh. Nggak bisa ngedim dong. Nah, makanya kan ada proyektor yang bisa ngedim dari proyektornya gitu loh. Nah, nambah lagi modul, nambah lagi solenoid gitu loh. Ada yang udah built-in sih, ada yang terpisah gitu loh. Jadi, ngerti nggak maksudnya? Jadi, kalau mau proyektor itu banyak yang mesti dipikirin gitu loh. Maunya gimana, wiringnya gimana gitu loh. Nah, dan juga kalau LED ya kita semua udah tahu. Kita cuma tinggal ngikutin aja gitu loh. Misalnya dia H7 ya kita kasih H7, dia H11 ya kita kasih dia H11. Udah, jatuhnya tidak merusak mobil kamu gitu loh. Nah sekarang kalau kamu bilang proyektor sama LED terangan mana? Menurut saya sih ada yang lebih terang proyektor, ada yang lebih terang LED aja gitu loh. Nah, karena saya banyak dapat kasus orang dateng nih, dia mau ganti lampu, tapi modelnya kemarin tuh Gaya 8 Jazz. Dia udah pasang proyektor, pokoknya udah aneh-aneh semuanya. Nah, dia bilang, "Bang, mati nih sebelah, mau ganti ke LED bisa nggak?" Ya udah, saya bilang, "Ya udah saya cek dulu ya." Gitu, saya cek, lihat belakangnya satu, itu proyektornya khusus HD, tidak bisa menerima LED, itu satu. Dan nomor 2, itu berantakannya parah itu belakang. Itu jadi ini batok, ini semua tuh kabel semeraut semuanya gitu loh. Terus ada balasnya, ada ininya, semuanya, ada modulnya, pokoknya kacau deh gitu loh. Itu kalau itu bahaya banget sebenarnya. Itu tuh bisa yang namanya konslet gitu loh. Kalau pernah lihat orang yang lampunya kebakaran ya kebanyakan karena gitu. Nah, jadi kalau kamu mau proyektor itu boleh, cuman make sure kamu tuh jangan pelit gitu loh. Jadi mesti cari toko yang memang beneran pinter dan bertanggung jawab gitu loh. Karena dia harus bisa handle keluhan, contoh kayak ngembun, bocor, ya kabel-kabelnya gini semuanya. Jadi nggak bisa bilang
proyektor atau LED itu lebih bagus, tergantung kamu mau korbanin yang mana gitu loh. Kalau LED memang dia nggak bisa aneh-aneh, cuman dia ada plusnya dia, yaitu kamu bisa balik standar kapan saja dan tidak merusak mobil kamu sama sekali. Nah, cuman kamu juga bisa tetap mendapatkan performa yang lebih tinggi dibanding si standar. Itu yang kita mau kan. Pokoknya di antara ini dua, ada satu yang beneran cross sama tujuannya, yaitu kita mau jatuhnya lebih terang dari standar, betul? Gitu loh. Jadi kalau kalian milih, oh yaudah deh gue beli bolam aja, ya udah nggak ada salahnya gitu loh. Nggak ada salahnya karena kamu memilih jalan yang simple dan kamu pusing gitu loh. Cuma kalau proyektor itu kamu bisa mendapatkan performa yang lebih dibandingkan bolam. Cuman bayaran yang kamu harus bayar itu lebih gitu loh. Saya hari ini bukannya saya penjual Philips, saya ngomongin Philips lebih bagus, cuman karena memang saya nggak suka yang namanya retrofit. Saya demennya yang pokoknya yang nggak ngerusak mobil deh gitu loh. Nah, tapi kalau hari ini kamu mau proyektor, mau pasang bilet gini, oke, nggak apa-apa. Cuman kita di sini kasih tahu banyak bayaran yang harus kamu bayar dan kamu pertimbangkan gitu loh. Soalnya banyak banget toko lampu yang abal-abal, nggak jelas itu pasang lampu. Yang penting nyala, sip, warnanya biru, RGB gitu kayak keyboard, udah jalan mobilnya. Terus nanti 2 bulan lagi nanti balas jebol. Ganti lagi ini itu, terus ngembun, terus nggak mau tahu gitu loh. Nah terus jujur kalau bengkel kayak saya yang nggak main retrofit gitu ya, jual bolam, dan yang disuruh ngurusin kayak tadi yang G8 ini solenoidnya rusak lah atau apa, jujur kita nggak mau terima sih itu sih, soalnya tuh terlalu banyak PR-nya gitu loh, tuh bongkar lagi semuanya. Ya intinya begitu deh. Kalau kamu mau proyektor, pastikan kamu cari toko yang terpercaya, yang bertanggung jawab, yang kerjanya bener. Jangan cari murah. Tidak ada yang murah di dunia ini yang berkualitas. Karena you get what you pay for gitu loh. Nah, jadi sekarang ada dua pilihan. Kamu mau LED atau kamu mau proyektor, itu beneran terserah kamu gitu loh. Jadi kalau kamu tanya saya bagusan mana, saya pasti bilang ya terserah kamu maunya gimana gitu loh. Nah, kalau kita kan penjual Philips, jadi kita mainnya yang plug and play gitu loh. Nah, gitu. Nah, kita kan juga kasih lihat juga tadi kalau dari ini upgrade ke yang ini apa yang itu, dapat hasil nilainya berapa, lebih bisa, oh ya ini dapatnya double, bagi kamu udah cukup, oke, kamu silahkan ambil LED. Tapi kamu merasa, oh nggak mau, gue mau yang ada aneh-aneh, gue mau ada DRL, ya gue mau ada ya gini deh gitu, lazy eye gini kan, oh silahkan kamu ambil proyektor, udah tinggal masalah gitu. Ya, kita fair-fairan aja ya ngomong ya. Karena banyak banget nih yang nanya, jadi ya udahlah saya bahas. Oke, di video ini kali ini begitu aja ya. Semoga cukup bisa menjelaskan kalian. Kalau mau nanya langsung aja di kolom komentar atau bisa di Instagram ya. Oke, thank you.